Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas siang bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik terkait selebritas di tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Dipacari ridho ilahi, Dinar Kendi mengaku belum siap untuk menuju jenjang pernikahan. Dinar Kendi mengakui sudah diajak menikah oleh kekasihnya, yaitu Ridho Ilahi. Namun DJ Seksi ini mengaku belum siap untuk dinikahi karena masih banyak pertimbangan. Sederet alasan pun membuatnya belum siap untuk menjadi istri Ridho Ilahi dalam waktu yang dekat. Setelah ia banyak berbincang dengan orang-orang yang sudah lebih dulu menikah, Dinar Kendi sadar bahwa mempertahankan rumah tangga itu tidaklah mudah. Dinar Kendi dan Ridho Ilahi terkejut saat sang ibu dari Ridho Ilahi yaitu Arlinda Trisnawati mendatangi keduanya saat asyik di kolam renang pada Rabu 8 Desember 2021. Dinar Kendi juga mengaku belum siap menjadi istri dan juga seorang ibu jika nanti memutuskan untuk menikah. Ia mengaku membutuhkan waktu setahun atau 2 tahun untuk mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan. Selain itu, karena sama-sama bekerja di dunia entertain, membuat Dinar Kendi takut pada egonya masing-masing. Sekedar dari informasi, Ridho Ilahi pernah memberikan sebuah cincin tanda dirinya serius menjalani hubungan dengan Dinar Kendi. Sayangnya rencana pernikahan mereka tidak kunjung terlaksana karena masih ada keraguan dari Dinar Kendi. Berikut wawancara dengan Dinar Kendi. Tapi untuk kesiapan sendiri teh gimana? Mental gitu. Mental buat apa nih? Untuk menuju ke jenjang yang jauh lebih serius. Itu deg-degan sebenarnya kayak gini nih, misalkan aku nih kayak ketemu misalkan mau ke Ruben ya, nikah kayak ayo Dinar kapan nikah nih. Nanti kabarin ya gitu. Jadi kayak ditekan sini sama sini kan, aku suruh nikah nanti kan persiapan buat nikah buat berumah tangganya masih agak ragu gitu. Siap bukan ragu sama Ridhonya ya, ragu sama diri aku yang menjadi ibu rumah tangga gitu, kayak gimana gitu. Nah makanya aku pengen doa dulu, aku mau bulan Maret tanggal 27 berangkat gitu. Aku mau keluarga semua, biar doa di sana itu beneran mau ke jenjang mau nikah beneran atau gimana gitu, pengen doa apa ya Di Cikorong. dia pengen doa di Mekah aja gitu, pengen apakah ini yang terakhir, apakah ini jalan terakhir, apakah ini benar. Sama bapak aja atau memang Arido juga ikut Diajak, serta Ridho? diajak? Kemarin dia belum pesen tiket, yang baru pesennya tuh aku, bapak aku sama adik aku satu. Nah rencananya Ridho sama mamanya juga. Jadi besok hari Senin aku mau ke travelnya buat mastiin yang booking dan buat Dina, artinya kan lu masih ragu-ragu. Apakah emang orang tua sendiri juga memberikan keraguan juga tentang Ridho atau gimana? kalau orang tuanya, kalau bapak aku setuju satu, cuman namanya berumah tangga itu kan gak gampang yang dilihat ya. Aku kan konsultasi dengan beberapa orang juga, gak gampang buat mempertahankan rumah tangga ini. Nah aku tuh belum siap di sananya, kayak aku masih kayak suka main-main terus. Bukan berarti aku ragu sama Ridho ya, sama gimana sih jadi seorang istri gitu, masih takut. Belum siap mungkin jadi istri dan belum siap untuk punya anak atau gimana? Kalau buat punya anak, apa namanya, belum siap jadi istri, belum siap punya anak juga kan, itu pasti ribet banget ya. Aku juga masih pakai asisten, suka nah nanti ditambah anak, wah bisa lebih ribet lagi sih. Nah itu aku harus mempersiapkan mentalnya sih, mau juga. Jadi Ridho itu pengennya itu kayak hitungan bulan nikah, nggak bisa, itu butuh waktu setahun 2 tahun buat persiapan semuanya. Berita selanjutnya, Kim Hao menentang pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel. Dodi Sudrajat,
hingga saat ini masih mempunyai keinginan untuk memindahkan makam dari almarhumah Vanessa Angel. Dodi Sudrajat bersikeras dengan rencana pemindahan makam Vanessa Angel dengan klaim wasiat dari sang anak. Hujatan pun terus menerpa Dodi Sudrajat akibat dari rencananya. Namun Dodi Sudrajat tidak memperdulikan hujatan yang menerpa warganet. Dilansir melalui Instagram viral 62.com pada Kamis 10 Februari 2022. Kim Hao pun angkat suara terkait rencana pemindahan makam oleh Dodi Sudrajat. Ia ingin melihat apakah makam dipindahkan atau tidak. Kim Hao membeberkan fakta-fakta terkait mendiang Vanessa Angel yang diketahuinya pada Sabtu 8 Januari 2022. Harapan dari Kim Hao agar makam tidak dipindahkan. Ada rasa lelah dari Kim Hao setelah mengalami polemik ini. Jika makam benar-benar dipindahkan, Kim Hao berdoa agar Dodi Sudrajat bisa sadar akan perbuatannya. Seharusnya Dodi Sudrajat sebagai seorang tua harus berpikir bahwa dalam aturan agama sudah jelas dan tidak bisa sembarangan dalam memindahkan makam. Tidak mudah untuk membongkar makam itu. Bukan hanya keluarga Dodi Sudrajat yang berkepentingan, tetapi juga keluarga Haji Faisal. Saat ini kabar Dodi Sudrajat yang berniat memindahkan makam Vanessa Angel begitu membuat geger. Dodi Sudrajat tetap dengan pendiriannya yang kuat untuk memindahkan makam sang anak. Pro dan kontra terjadi saat Dodi Sudrajat berniat memindahkan makam Vanessa Angel. Namun lebih banyak hujatan yang diterima oleh Dodi Sudrajat. Dilansir dari Instagram viral 62.com pada Selasa 9 Februari 2022. Berikut wawancara dengan Kim Hao. Ya itulah balik lagi, karena kan artinya pihak makam juga bukan orang bodoh ya, yang ngurus makam di TPU sekarang itu bukan orang bodoh. Artinya dia tahu akan ada apa gitu. Sedangkan ada orang yang bilang katanya sudah ada perizinan keluar, sudah ada izin, sudah disetujui perizinan keluar untuk di pemindahan makam tersebut. Tapi begitu divalidasi ke makam yang baru yang akan dipindahkan ke sana, ternyata mana belum ada izin. Artinya tidak tervalidasi kebenarannya. Di pihak makam lama takut nanti ada ricuh, ada rusuh, ada apa. Karena memang tidak ada izinnya. Mau apa? Mau sekarang gembar-gembar ada izin ya. Tapi ternyata divalidasi tidak tervalidasi kebenarannya. Buat apa? Yang ada rusuh, yang ada ricuh kisruh. Makam loh. Oke, satu lagi nih dari saya. Kemarin Gala sempat diajak ke makam sama Pak Haji Faisal. Ini melihatnya seperti apa untuk pembuktian Pak Haji mengatakan bahwa saya pernah mempertahankan nih makam ini untuk Oh iya, itu ya miris aja ya, maksudnya kayak itu kan sebenarnya gini, kalaupun memang makam itu harus dipindah, kalaupun memang betul makam itu harus dipindah, yang punya hak untuk memindahkan makam itu adalah Gala. Karena Gala itu adalah ahli waris tunggal dari Vanessa dan Bibi. Bukan orang tuanya Vanessa atau orang tuanya Bibi, bukan. Tapi yang punya hak penuh atas pemindahan makam itu Gala, sebenarnya seperti itu. Karena Gala anaknya ya dari dagingnya. Dan Gala belum 17 tahun, Gala belum bisa bicara, Gala belum bisa ngasih pendapat. Kemarin dibawa ke makam ya sedih gitu. Pak Faisal, Bu Dewi juga sampai nangis gitu, sampai nangis di pusaran makam. Maaf ya kalau memang sampai harus dipindah karena kita sudah, itu kan miris, itu mau ngapain aduh ya nangis lagi, kondisi gue mahal lah. Gitu maksudnya ya miris aja gitu. Itu anaknya harus, gue sebenarnya lebih kesian ke ya tetangga ya, karena biar gimana pun jejak digital tuh balik lagi tidak akan hilang ya. Jejak digital tuh akan masih ada. Jejak digital gue aja bisa dibuka lagi karena ternyata mereka temenan satu circle kan. Dan itu artinya nanti pada saat Gala dewasa, Gala kan akan melihat sendiri, akan bisa menilai. Semua orang akan bisa berpendapat, akan bisa menilai, kok begini ya kakek gue, kok begini ya gue nggak diberi, oh malah gue digini ya. Kan bisa menilai, kasihan kesananya nanti katanya. Penyanyi Ashanty ikut menyaksikan lamaran Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Acara lamaran Vena Melinda dan juga Ferry Irawan digelar di The Banquet, kawasan Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara, pada Rabu 9 Februari 2022 sore. Ashanty hadir sebagai bentuk dukungannya melihat
hubungan asmara dari Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Vena Melinda telah menyandang status janda sejak 8 tahun lalu setelah bercerai dengan Ivan Fadila. Ashanty bahkan menangis saat melihat lamaran Vena Melinda dan juga Ferry Irawan. Apalagi saat mendengar Verrell Bramasta dan juga Atala Naufal mengizinkan ibunya menikah lagi. Verrell Bramasta dan juga Atala Naufal adalah anak dari Vena Melinda dari pernikahannya bersama dengan Ivan Fadila. Mudah-mudahan mereka langgeng sampai maut memisahkan, ujar dari Ashanty. Berikut wawancara dengan Ashanty. Mudah-mudahan langgeng sampai mautnya memisahkan, lancar sampai nanti hari H. Karena hari H-nya di luar kota, kemungkinan aku tidak bisa hadir. Jadi aku hadir yang hari itu. Bunda, ini dress code-nya dari Kak Vena sendiri yang minta atau emang Bunda mempersiapkan? Siapin dong. Pokoknya dia cuma ngasih tau temanya dust pink. Warnanya gitu. Jadi ya udah. Ada persiapan khusus nggak nih Bunda hari ini? Persiapannya nggak ada sih ya, maksudnya ya karena kan lagi begini juga, jadi tadi benar-benar protokolnya kesini antigen dulu, nggak berhenti lepas masker sama di dalam gitu. Yang penting kelangsungan acaranya tadi semuanya bahagia, semuanya mendoakan, itu sih yang paling penting ya. Oke, thank you so much. Bunda minta pokok tadi kan kalau perempuan yang ngelakuin pembukaan kantor menurut Bunda seperti apa Bunda? Coba panjang mbak. Dimas Ahmad akui Chandrika Chika masuk dalam kriteria perempuan idamannya. Setelah putus dari YouTuber Thorik Halilintar, kini TikToker Chandrika atau Chika kembali dekat dengan kembaran artis Raffi Ahmad, yaitu Dimas Ahmad. Pasalnya, Center diberitakan Chika sempat menjalani hubungan dengan Dimas Ahmad. Dimas Ahmad mengaku sering dipertemukan dalam satu pekerjaan dengan Chika. Bahkan Dimas Ahmad senang bisa bekerja dengan Chika. Menurutnya dibandingkan bekerja sendiri, lebih baik jika bersama dengan Chika. Lebih lanjut, Dimas Ahmad menuturkan masih menjalin komunikasi yang lancar. Masih berkomunikasi dan juga lancar, tutur dari Dimas Ahmad. Lantas banyak netizen yang kembali menjodohkan Chika dengan Dimas Ahmad. Menanggapi hal tersebut, Dimas Ahmad menuturkan hanya sebatas teman dekat dengan Chika. Pasalnya, Chika dan Dimas Ahmad berada dalam satu manajemen, sehingga intensitas pertemuan keduanya semakin sering. Selain itu, Dimas Ahmad mengungkapkan sering memberitakan semangat dan juga memberikan semangat pada Chika. Bahkan Dimas Ahmad merasa salut kepada Chika. Hal ini terjadi lantaran Chika tetap kuat mental meskipun banyak netizen yang membulinya. Sementara itu, Dimas Ahmad menuturkan bahwa Chika masuk dalam kriteria perempuan idamannya. Kembaran Raffi Ahmad itu menyebutkan Chika memiliki paras yang cantik. Sementara itu, Chika masih dihubung-hubungkan dengan Thorik Halilintar yang kini menjalin asmara dengan Fuji Utami. Bahkan Chika kerap dibanding-bandingkan dengan Fuji oleh warganet. Melalui kanal YouTube official Nitnot, pada Senin 7 Februari 2022, Chika menanggapi hal tersebut. Chika merasa diadu domba dengan Fuji, yakni menjadi kekasih Thorik Halilintar. Padahal hubungan Chika dengan Fuji sudah baik-baik saja setelah bertemu. Chika juga sangat kecewa dengan pemberitaan miring tentang dirinya yang masih berhubungan dengan Thorik Halilintar dan juga Fuji. Tak hanya itu saja, Chika juga ingin meluruskan pemberitaan yang menyebutkan iri pada Thorik dan juga Fuji. Chika mengaku jika tak merasa iri pada pasangan yang sedang naik daun itu. Chika mengatakan bahwa dirinya tidak menjalin komunikasi lagi dengan Thorik Halilintar. Chika menghargai perasaan Fuji sebagai kekasih Thorik Halilintar yang baru. Selanjutnya, Chika mengaku sudah move on dari Thorik Halilintar.
Oleh karena itu, Cika berharap tak ada lagi dihubung-hubungkan dengan Thorik Halilintar dan juga Fuji. Berikut wawancara Dimas Ahmad dan juga Chandrika Cika. Oke ya, mana? Oke. Mana yang nanya? Kak Cika, Mas kembali dipertemukan satu proyek seperti apa nih? Ke depan nih Kak, sering kok. Kita sering sih, senang sih ketemu kerja bareng lagi karena udah lama kan kita nggak kerja bareng ya kan. Baru ketemu lagi di podcast hari ini Yoga. Seru sih, karena kerja bareng tuh seru ya. Iya, daripada sendiri-sendiri kan. Mending bareng, apalagi sama Cika. Jadi kelihatan mesranya kayak gimana? Kapan emang terakhir ketemu sih sampai hari ini mungkin berapa lama nggak? Terakhir ketemu tadi siang. Gimana? Iya, kan ketemu dulu. Enggak, terakhir ketemu itu Kapan? kita Malang, di Malang. Di Surabaya kok. Iya, Surabaya. Surabaya. Kawinan. Iya, di acara kawinan itu terakhir dan itu cuma sekilas doang gitu ya. Kita beda acara ya. Tapi komunikasi masih terus berjalan baik sampai hari ini mungkin. Karena kan banyak berita yang enggak gitu. Ya kita kan sebenarnya kita emang kayaknya kita nggak ada apa-apa. Emang santai gitu. Masih komunikasi, chat lancar, teleponan lancar. Bosan fitnah-fitnah, masa bikin kita sebel. Jadi sebenarnya yang kayak gimana nih? Enggak, sebenarnya kita Lancar. teman kerja aja, Teman baik-baik aja, kerja. nggak ada masalah, nggak berita-berita di luar kita Tuhan atau apa. Tapi banyak netizen nih, kembali bersama mungkin seperti apa sih tanggapannya? Kalau aku, karena kita dari awal emang teman kerja, kita satu manajer, satu manajemen, jadi ya terserah apa kata mereka, penting kita itu baik-baik aja, teman kerja aja, saling support. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin seperti apa? Nggak ada pemikiran kayak gitu, kita kerja aja udah. Teman kerja tapi mesra itu atau kayak gimana? Enggak. Kak Dimas suka ngeledekan nih si Dimas tuh kayak tadi tuh. Apa? Gimana mungkin Kak Dimas? Ada kemungkinan nggak sih? Kemungkinan apa? Kemungkinan hal-hal yang netizen pengen gitu? Ya, itu serah kita. Enggak, maksudnya biasa kan netizen kan Sorry. menilainya dari apa yang mereka lihat di media sosial. Padahal aslinya ya kita teman dekat aja, karena satu manajemen jadi sering bareng ya. Ya udah, gitu kan. Lumayan ya. Aduh, Buat konten. anak konten banget deh. Artinya tidak menutup kemungkinan nggak sih? Maksudnya kita nggak tahu nih ke depannya mungkin seperti apa. Mau bahas ke depannya kayak gimana nggak ada yang tahu ya. Tapi Ya, iya, emang benar. untuk sekarang emang kita kayak ya satu manajer, satu manajemen, kerjaan yang sering diundang bareng. Jadi ya gitu aja. Bekerja. Mungkin supportnya seperti apa sih kalian berdua satu sama lain mungkin seperti apa? Supportnya. Semangat. Enggak. Nah, kayak gitu ya, saling Bagi ngedukung semangat aja juga. kerjaan. Iya, kerjaannya. kadang ya sebenarnya gue salut aja sih sama dia. Banyak yang ini kan di media sosial tahu ini kan. Jadi mas suka Salut banget. semangatin, maksudnya baik aja lah. Kuat Kita orangnya dia. kerja, gitu. Udah cantik, kuat, Amin, terus ampun. kuat mental, hati nurani kuat. Parah, salut banget. Tapi Cika sendiri kriteria lo gak sih? Mata lo sendiri Termasuk sih. termasuk? Iya, perempuan, Iya sih. cakep. Terus dan masih banyak yang lainnya. Berita selanjutnya, Fadly Faisal, kakak dari Fujianti Utami, buka suara tentang hubungan adiknya dan juga Thorik Halilintar. Fuji dan Thorik sudah meresmikan hubungan mereka sebagai pasangan kekasih pada 29 Januari 2022. Fadly sebagai kakak yang tidak terpaut jauh umurnya dengan Fuji mengaku mendukung hubungan sang adik. Model berusia 21 tahun ini menyebut Thorik mempunyai kesan yang baik. Bahkan Fadly sudah menjalin hubungan baik dengan keluarga Thorik Halilintar. Support dong, kan dia baik. Kemarin juga main futsal bareng sama dengan keluarganya. Tutur dari Fadly dikutip dari kompas.com pada Rabu, 9 Februari 2022.
Diketahui Fuji dan Fadly merupakan adik almarhum Bibi Ardiansyah, suami almarhumah dari Vanessa Angel. Sejak kepergian Bibi dan Vanessa, Fuji dan Fadly pun tak lepas dari sorotan publik. Baik Fuji dan Fadly sering tinggal di rumah Bibi dan juga Vanessa semasa mereka hidup. Baru-baru ini terungkap sekalipun sudah dekat dan berstatus pacaran, Fuji melarang Thorik Halilintar yang ingin bertemu dengan ayahnya, yaitu Haji Faisal untuk berkenalan secara langsung. Fuji ternyata memiliki alasan tersendiri. Hal itu terungkap di kanal YouTube Fujian pada Senin 7 Februari 2022. Mulanya Thorik Halilintar merasa penasaran, adakah mantan Fuji yang tidak disukai sang ayah? Fuji menjelaskan bahwa mantan kekasihnya tak pernah dikenalkan pada Haji Faisal. Sedangkan untuk laki-laki yang pernah dekat, Fuji juga tak pernah mempertemukannya dengan sang ayah. Bahkan saat pertama jalan bersama dengan Thorik, ia pun tak dikenalkan Fuji pada sang ayah. Justru saat itu Thorik Halilintar yang memberanikan diri bertemu dan berkenalan dengan sang ayah. Mendengar hal tersebut, Thorik Halilintar merasa jenawa. Thorik Halilintar langsung memberikan pesan pada mantan dan juga gebetan Fuji. Menurut Thorik Halilintar, mantan dan juga gebetan Fuji tak sebanding dengannya yang sudah berkenalan dengan Haji Faisal. Melihat tingkah Thorik Halilintar, Fuji langsung terbahak-bahak. Berikut wawancara Fadly dan juga Fuji. Ini masa di sidang. Selain tofu nih kak, orang-orang pada nyebut tofu gimana kak? Tahu dong. Iya. Fansnya makin banyak juga nih kak. Enggak gimana sih. Seramai kayaknya. Nggak jadi gimana, bingung juga. Tapi maksudnya mungkin seneng gak sih banyak orang yang ternyata suka dan care gitu sama kakak Dan pas sama sayang sama Ria. kalian berdua gitu. Gimana deh? Senang lah pasti di support. Karena kan alhamdulillah efeknya juga positif ya dari mereka ini, berita juga jadinya ke Ali juga enak. Dan Beritanya enak loh. Iya, beritanya enak. Meskipun kadang-kadang di YouTube mereka jadi ada cekcok dikit dan netizen jadi kepanas juga ya. Tapi lama-lama kan ketutup juga sama kebaikan-kebaikan gitu. Selama masih positif sih, senang-senang aja. Ya. Sempet nyangka nggak sih bakal jadi seheboh ini pas Kak Fuji tuh pernah nyangka nggak sih bakal jadi seheboh ini pas Kak Fuji tuh akhirnya sama Kak? Soalnya waktu di konten yang Bang Hatta yang masak-masak besar itu, kita cuman kenalan doang, habis itu tiba-tiba kok blow up gitu, rame banget. Sampai seminggu kemudian pun kita nggak deket, jadi kayak rame banget sih. Ya udah sih gitu aja. Tapi Fuji juga suka makan nih katanya nih kalau ngedate. Lihat lu pipinya aja. Enggak kelihatan. Ya kan yang naik 10 kilo kan deh. Ya emang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas siang bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.